Kita cuma numpang hidup nih Pak. Ya Bu, numpang hidup di dunia, bentaran bakal meninggal. Kita bakal tinggalin semuanya. Kita bakal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bakal mati semuanya. Kita bakal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah kita akan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu-rindukan? Apakah kita mencoreng muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ngomong Nabi Muhammad saya menangis, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pengen bertemu mukanya Nabi Muhammad, rindu. Kita pengen bertemu wajahnya Nabi Muhammad. Semoga kita bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa membahagiakan Nabi Muhammad, dan kita bisa diakui umatnya Nabi Muhammad. Sahabat sekalian, mari kami mengajak pada Anda sekalian untuk sama-sama kita yuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Oktober nanti. Insyaallah aman, nyaman, biaya terjangkau. Bersama Prawira Travel. Hubungi nomor telepon yang berjalan di bawah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk berkesempatan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umrah, salat di Raudhah, dan salat di depan Ka'bah, sahabat. Salat di Hijr Ismail, bermunajat di depan Ka'bah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nyender, jangan lupa jawab salam. Ya. Yeah. Jawab salam wajib, pahala berarti. Ya. Yeah. Yang ngucapinnya sunnah. Mudah-mudahan kita semuanya sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على أسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فضيلة المحترمين, para alim ulama, para jamaah Masjid An-Ni'mah, terkhusus kepada para pengurus DKM Masjid An-Ni'mah. Yang pertama yaitu Bapak Ustadz Edi Sujatna, sebagai penasihat yaitu Bapak Husain Bagis, Bapak Haji Husain Bagis, dan sekretaris Bapak Ahmad Suharta, dan ketua yayasan Abdul Karim dan Bapak Ali Jagad. Yang sakit yang mana? Yang mana? Dua-duanya? Abdul Kadir Ali Jagad, beliau lagi sakit, moga-moga Allah angkat penyakitnya, Pak ya. Kita doakan supaya terus bisa bergabung bersama kita sama-sama di masjid yang mulia ini, Masjid An-Ni'mah yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bu, kalau sampai terbit matahari mau nggak di sini? Mau nggak? Ntar dagang gimana dagang? Kerja nggak? Kerja nggak Bu? Ya, insya Allah nggak sampai lama ya. Ya nggak sampai kita berjam-jam, insya Allah. Kurang lebih ya setengah jam ke depan kita sama-sama untuk
mendapat ridha Allah, mencari ridha Allah. Semoga Allah berikan keridhaan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, Bu, Pak. Beliau berpesan kepada kita sekaligus berwasiat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama kita. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang mendirikan salat, maka dia yang menegakkan agamanya. Dan Nabi Muhammad memperingatkan kepada umatnya, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat, dia yang menghancurkan agamanya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Bu, anak kita pada sholat gak? Ingetin ya, Bu, karena sholat adalah rukunnya orang Islam, Pak. Sholat adalah rukunnya orang Islam. Ibarat kita, anak kita mau masuk SMA, SMO ya dulu, SMA dulu, sekarang SMO ya. Ada persyaratannya nggak, Pak? Ada nggak? Ada ya, Bu. Apa yang pertama? Nilainya yang pertama, syaratnya ya, kalau mau masuk sekolah negeri. Yang kedua apa? Sekarang pakai umur. Betul. Kalau umur kemudahan nggak bisa, walaupun pintar ya, Pak. Pak, betul nggak? Walaupun pintar, umurnya nggak cukup, masuk nggak? Nggak diterima, Pak, di sekolah negeri. Begitu juga sebaliknya, ngaku Islam tapi dia nggak sholat, gimana toh? Gimana toh? Yang senyum-senyumannya gimana, Pak? Ya begitu deh. Rusak gak agamanya? Pak, rusak gak? Ini saya mau ngasih dulu warning. Mau ngasih warning. Apa warning? Wanti-wanti, peringatan. Nanti saya kasih kabar gembira. Salat 5 waktu. Ya, salah satu rukun dari orang Islam. Syaratnya dia menjadi orang Islam harus salat. Al-awwal syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru sah dia masuk Islam. Sah. Pada saat dia masuk Islam, berarti dia wajib mengikuti syariat Islam. Ustadz, nggak ada paksaan dalam agama. Tuh, hati-hati nih, Pak, Bu. Hati-hati nih. Ya, nggak ada paksaan dalam agama. Iya. Di luar agama Islam silakan. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, nggak ada. Nggak ada paksaan dia untuk memeluk agama Islam. Nggak ada paksaan dalam agama. Tetapi pada saat dia masuk ke dalam Islam, wajib hukumnya mengikuti syariat Islam. Makanya wajib dia sholat. Berapa sholat, Bu? Sehari semalam 17 rakaat. 17 rakaat berarti 5 waktu. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya pegang apa nih? Saya pegang apa? Mic saya pegang. Kalau umpamanya saya nggak pegang mic, dengan jari saya yang 5 nih, saya pakai mic, saya pegang mic, saya pakai tangan saya pakai jari saya yang 5. Umpamanya, kita perumpamakan, kita nggak sholat subuh, lepas jari kelingking saya. Kita nggak sholat zuhur, lepas jari manis saya. Kita nggak sholat asar, lepas jari tengah saya. Kita nggak sholat maghrib, lepas. Jatuh nggak, Pak? Hancur nggak?
Bagaimana Allah mencukupin kebutuhan kita? Bagaimana Allah mau mencukupkan kebutuhan kita? Sebab dalam kitab Tambihul Ghafilin, Pak, Bu, 1 kali waktu saja kita meninggalkan sholat nih, Pak. 1 kali waktu kita meninggalkan sholat, nama kita sudah ada di pintu neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak perlu berhari-hari, nggak perlu. Oh Ustadz kok kejem banget? La ikraha fiddin, Ustadz. Balik lagi ke situ. Hati-hati Pak, akhir zaman nih. Hati-hati, peringatkan anak-anak kita, Bu. Suami-suami kita, istri-istri kita, Pak, ingatkan sholat. Umat Islam harus sholat. Bagaimana kita dicukupi kebutuhan kita? Bagaimana kita bahagia di dunia dan di akhirat? Kalau sholat saja kita tinggalkan. Kalau orang yang modelnya kayak begini nih, Pak, Bu, ya, dia berani sama Allah, dia berani berkhianat sama agamanya, dia berani mencoreng muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan manusia? Dia bisa berkhianat kepada kita. Sama Allah aja dia berani. Tapi nggak ada di sini, nggak ada. Ya Pak, Pak, sambil makan dong ya Pak. Nggak apa-apa ya, yuk. Sambil makan aja. Bu, ya nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Sono, jauh. Mana di laut noh. Anikmah soleh-soleha semua, amin. Warganya aman semua, amin. Saya mending lihat subuh rame, ya. Kampung rame subuh, insya Allah aman, amin. Jauh dari maksiat, amin. Yang mabok pada minggir sono ke laut, ya. Yang mabok pada minggir, main judi minggir, ya. Biar pada malu, udah. Biar pada malu, ya. Ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Mau kemana kita? Orang Islam, ngaku Islam, KTP Islam, tapi ngancurin agama Islam. Banyak gak, Bu? Banyak gak? Di sini nggak ada di sini. Ya. Zat ya, nggak ada ya Zat ya. Ahmad nggak ada di sini ya. Amin. Soleh semua. Anak-anak kita semua soleh, amin. Fenomena akhir zaman, Pak, Bu. Fenomena. Ya. Walaupun sekarang nih lagi viral. Apa? Orang ngomong bahasa semut. Aduh, elah. Ya Allah, ya Rob. Pak, sama malaikat video call. Ya salam. Ya Allah. Kemarin saya dengar tuh. Dan saya lihat. Nggak tahunya apa? Habib Hanif yang bilang. Nggak tahunya tuh orang nggak sholat. Terang-terangan kita ngomong deh. Ya Pak, dia orang nggak sholat. Gimana coba? Inna lillahi wa inna ilaihi. Walaupun dia bisa terbang di udara, Pak. Walaupun dia bisa berjalan di atas air. Kalau dia nggak sholat, dah, tinggalin. Bener nggak? Bener kan nih? Ngapain kita udah nyakhir zaman? Perhatiin anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, keluarga kita, semuanya dari siksa api neraka. Dah, kita jangan nengok kanan kiri dah. Ya Pak, Bu, ya perhatiin anak-anak kita. Perhatiin anak-anak kita. Ya, mantu kita sholat. Cucu kita sholat, semuanya sholat. Rumah sial kalau agak sholat. Rumah sial kalau agak sholat. Tadi tuh 1 kali nggak sholat zuhur, sibuk di pasar, rame nih, nggak sholat, namanya sudah ada di pintu neraka. Fulan bin Fulan, na'udzubillah zumah, na'udzubillah. Gimana cara ngapusnya tuh? Malaikat yang tulis, Pak. Ya, kalau pakai pulpen kita bisa beli penghapus. Ya, benar nggak Pak? Banyak tuh di toko fotokopi, pakai tipek hilang. Malaikat gimana caranya?
Tapi Allah Maha penerima taubat. Allah Maha segala-galanya. Ya, Pak. Ada 15 siksaan orang yang meninggalkan sholat. 15 siksaannya. Serem, siksaannya serem. 5 di dunia. 5 di dunia. Ya. 5 di dunia tuh. Yang ketiga, yang 3 lagi. Pada saat sakratul maut disiksa orang yang enggak sholat. Ya. Yang ketiga lagi, yang 3 lagi pada saat di dalam kubur. Sisanya pada saat bertemu dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya mau kasih kabar gembira nih. Buat apa? Orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Ada 5 kabar gembira untuk orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Perhatikan. Untuk kita semuanya mudah-mudahan ada di sini. Amin. Yang pertama, sholat. Dia apabila menjalankan sholat 5 waktu, hidupnya nggak bakal miskin, Pak. Amin. Hidupnya nggak bakal miskin. Amin. Siapa yang ngomong? Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Aku, kata Allah. Allah yang punya rezeki, punya jubah. Allah yang punya jubah sombong cuma Allah. Yang punya langit dan bumi cuma Allah. Yang punya bulan Allah. Yang punya matahari Allah. Kita cuma perkara perut, nggak dikasih sama Allah. Nggak mungkin kalau kita sholat. Paham, Pak? Kalau kita perkara perut, nggak minta sama Allah aja, Allah jamin rezeki kita. Itu contohnya, bener nggak? Minta nggak kita donat, lontong, pastel? Itu ibu-ibu inisiatif cakep nih, Bu. Bu, pertahankan. Ajak orang-orang semuanya, woi nyumbang, orang kampung nyumbang yuk. Buat apaan? Subuh nih ngaji kita sama-sama di subuh Jumat barokah. Ajak orang semuanya. Karena ada kisahnya tuh, ya. Orang-orang yang membackup orang yang ada di majelis ilmu, ada 2 orang sahabat. Ada 2 orang sahabat. Ya, sahabat ini adik kakak, afwan. Adik kakak. Yang satu kerja ngaji aja. Yang satu kerja, Bu. Yang satu ngaji aja kerjanya. Yang kerja datang ke Nabi Muhammad. Yang kerja datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Anak kerja nih ya Rasulullah. Tapi penghasilan aneh nih ya Rasulullah. Aneh kasih buat adik aneh yang lagi ngaji aja kerjanya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bilangin dong sama dia tuh jangan ngaji aja kerjanya. Kali-kali bantuin saya kerja. Ya. Kata Nabi Muhammad apa? La'allaka turzaqu bih. Jangan-jangan lantaran ente punya kerjaan, lantaran ente punya uang, sabab dia tuh yang ngaji, alhamdulillah. Sabab dia tuh yang nuntut ilmu, alhamdulillah. Semua pada ngaji semua ya? Ya, Ustaz? Padat? Alhamdulillah. Terus, kalau kita banyak kebutuhan, berarti kita harus banyak cari perhatian Allah. Ya, Pak? Nah, Pak. Ngaji perintah Nabi Muhammad. Ya, Pak? Dia nikah dilupa ngaji. Dibilang sibuk. Dia punya anak. Nah, lo. Ditulis sama malaikat, fulan sibuk. Punya anak, kemana ente jagain anak sibuk? Ditulis sibuk. Sampai seterusnya. Dia punya cucu, sibuk jagain cucu. Sampai akhirnya dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini ketua DKM tadi bilang, ayo sama-sama kita menyambut datangnya kematian. Saya demen nih. Saya berkaca. Bapak-bapak, alhamdulillah, ibu-ibu semuanya yang lebih jauh umur dari saya berkaca di dalam diri saya,
Kalau yang tua aja semangat untuk ibadah, masa kita yang muda nggak bisa untuk semangat, benar? Oh, ibu juga berkaca bu sama yang muda. Yang muda aja semangat, masa kita yang bentar lagi nggak semangat, ibu? Itu dia namanya sama-sama kita untuk menuntut ilmu. Yang kedua apa? Nabi Muhammad mengatakan, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib. Wajib pak, bu, makna wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa tuh. Berarti orang yang kagak nuntut ilmu, tiap rumah, tiap kepala keluarga, dia nggak nuntut ilmu, tanggung sendiri deh. Dosa nggak ngaji. Kita niat ngaji belum nih? Bisa. Dari rumah kita niat ke masjid, nikmah. Untuk subuh berjamaah sekaligus untuk nuntut ilmu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang menuntut ilmu sampai kita mati. Amin ya Rabbal. Tingginya ilmu pak. Ya. Yang ketiga Nabi Muhammad menyuruh apa? Utlubul ilma wala bisin. Menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ustadz, berarti kita ada ke Cina dong? Lah jangan. Itu perumpamaan. Walaupun jauh, dengan materi, dengan apa? Tenaga, pikiran, penuhi undangan Nabi Muhammad. Ya Pak ya? Ya Bu? Alhamdulillah. Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya, niat rumahnya dari rumahnya dia untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia dalam lindungan Allah hatta yarji', sampai dia pulang. Tuh enak gak? Enak gak Pak? Enak banget. Ya, jadi rugi gak orang gak sholat? Nasihat ini ada di mana? Ada di majlis ilmu. Ada di masjid masjid. Ya, makanya jangan jauh-jauh dari pengurus masjid. Ya Pak, Bu, orang banyak uang, yang beruang, bantuin pengurus masjid, bantuin, tengok, ya, Pak pengurus, ada nggak untuk hadiah-hadiah untuk operasional, pengurus-pengurusnya, untuk ustadznya yang ngajar, untuk makanannya, tengok, ya Pak, Bu, yang punya duit, ya, karena semua itu ada titipan. Cuma titipan, harta titipan, ya, apa, rumah kita titipan, mobil bagus titipan, semua bakal kita tinggalin. Kita akhirnya mati, ya. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang kedua apa? Orang bahagia yang menjalankan sholat 5 waktu. Pada saat di dalam kubur, dia tidak mendapatkan siksa. Insya Alhamdulillah. Ini kabar gembira Pak, Bu. Kabar gembira, nggak dapat siksa. Ya. Cuman gimana Ustadz, saya nggak bisa wudhu, belajar, nuntut ilmu, datengin nih Masjid An-Ni'mah, nuntut ilmunya. Bagaimana caranya, cara sholat, kam arkanul wudu, berapa rukun-rukun wudu, saya itu aja deh. Ya Pak Bu ya, itu aja kita bicara deh. Keseharian, kam arkanus sholah, berapa rukun-rukun sholat, berapa yang membatalkan sholat, apa-apa aja yang membatalkan sholat. Setelah sholat bagaimana etika kita bermunajat kepada Allah, bagaimana kita berdoa kepada Allah, etikanya udah selesai. Ya Pak, insya Allah Allah bakal cukupin kebutuhan kita. Yakin nggak? Yakin banget. Kata Allah apa setelah kita sholat tadi? Ya, Allah yang ngomong, ya ibadi ud'uni astajib lakum. Wahai hambaku, minta kepadaku. Waduh, yang punya jubah sombong jemaah, minta kepadaku, kata Allah. Astajib lakum. Aku akan kabulkan. Amin. Ya Pak, Bu, yakin Bu? Doain anak kita semua, cucu mantu kita doain, biar pada taat sama Allah. Rugi kita, nyusahin kita nantinya.
Punya keluarga susah diatur, punya anak susah diatur. Akhirnya apa? Hidupnya bakal nggak benar. Cucu kita nggak benar, mantu kita juga nggak benar. Kalau join Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini penyakit yang terjadi di masyarakat. Ya Pak. Tapi nggak ada di Anikmah, nggak ada. Amin. Soleh soleha semua, amin. Di mana ya? Semua di laut Ustaz. Ya. Mudah-mudahan yang belum ke masjid, Allah larikan kakinya, Allah mudahkan langkahnya ke Masjid Anikmah, amin. Biar tambah ramai di masjid, amin. Masjid di suatu kampung ada majlis ta'lim, ada masjid syiar, insyaallah Allah jauhin dari musibah, amin. Allah jauhin bala, amin. Malah Allah turunkan rahmat, insya. Pertahankan terus nih DKM Anikmah, ya. Mudah-mudahan ya kita selamat dari siksa kubur, insya Allah. Dengan apa? Dengan perbuatan kita, ibadah, sholat. Ada orang lagi, udah biarin aja, nggak usah didoain, meninggal salah dia semasa hidupnya, kenapa nggak sholat? Lah jangan gitu juga, ya. Nggak bisa tuh, nggak boleh tahlil, nggak boleh masuk doa, Fatihah nggak masuk dalam kubur. Lah, dipercaya sama WA, dipercaya sama handphone. Ini handphone buatan manusia. Allah yang nyuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau dia punya pemahaman kayak begitu, udah jangan usik-usik kita yang lagi tahlil. Kita yakin kalau doa itu bakal masuk ke dalam kubur, bener nggak? Kalau nggak percaya, coba aja ntar kita doain, ya, Bu. Coba aja ntar kita doain. Kalau nggak nyampe, WA. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah gitu, jangan menyalahkan. Kita juga nggak menyalahkan. Ya, nggak ada di sini juga, sini aman semua, amin. Ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah. Maksudnya di laut. Ya Pak, ilah akhir zaman nih. Ya. Yang ketiga apa? Bahagianya orang menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Fa ashabul yamin ma ashabul yamin. Pak. Ya Bu, Pak. Kita ketemu malaikat ntar. Malaikat senang. Wah, Ustaz Ahmad nih, ya sibuk dia nyari penceramah buat orang-orang pada ngaji, didukung sama Ustaz Edi ketua DKM. Nih amal ente dikasih tuh, ya pakai tangan kanan malaikat. Ya Allah, alhamdulillah, kasih tuh catatan semua bapak-bapak yang hadir nih istiqomah, nih catatan ente semua nih. Ya Allah, itu di kabar gembira. Isyarat. Beda sama orang kesel, Pak. Tahu nggak orang kesel? Catatan dipegang tangan kiri, dikasih pakai tangan kiri, maju belakang lagi. Nih catatan lo nih. Waduh, kesel banget tuh. Berarti udah durhaka banget sama Tuhan tuh, sampai malaikat kesel. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, kita hal-hal yang begini yakinin ba'dal hayat maut. Setelah hidup kita bakal mati. Ya. Jangan sampai kita nggak percaya hal-hal yang begini, ya. Ustaz, itu kan ada yang pemahaman begitu, dia nggak percaya nanti, lah biarin aja, ya Bu, Pak. Kita orang Islam kudu percaya, ya. Sesungguhnya alam barzah itu benar, sesungguhnya surga dan neraka itu benar. Kita yakin itu. Kita cuma numpang hidup nih Pak, ya Bu. Numpang hidup di dunia, bentaran bakal meninggal. Kita bakal tinggalin semuanya. Kita bakal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bakal mati semuanya. Kita bakal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah kita akan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindu-rindukan? Apakah kita mencoreng muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ngomong Nabi Muhammad saya menangis, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pengen bertemu mukanya Nabi Muhammad, rindu.
Kita pengen bertemu wajahnya Nabi Muhammad. Semoga kita bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa membahagiakan Nabi Muhammad, dan kita bisa diakui umatnya Nabi Muhammad. Tapi selama di dunia kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, kita tidak menjalankan sholat 5 waktu, kita tidak menuntut ilmu. Apakah itu membanggakan Nabi Muhammad? Dan sekarang yang terjadi, banyak zuriyah Nabi Muhammad yang dihina-hina oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus yakini zuriyah Nabi Muhammad itu ada. Bagaimana dengan Habib Ali Al-Habsyi yang ada di Kuitang? Bagaimana Habib Hussein luar Batang yang ada di Jakarta sebagai Paku Jakarta? Habib Hasan Al-Haddad Paku dari Tanjung Priuk. Kita harus yakini kaum Ba'alawi ada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman nih Pak. Akhir zaman. Oleh karenanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim lagi ke Masjid An-Ni'mah ini. Saya senang ya kita bisa bersilaturahim lagi. Mudah-mudahan kita di akhirat kumpul lagi kayak gini Pak. Ya, saling tanya si fulan kemana, si fulan kemana. Dia duduk bareng sama kita, dia di dunia bersama kita, kemana dia? Kita akan bertanya satu sama lain Pak, Bu. Ya, kita akan berkumpul semua seperti ini nanti. Insya berkumpul dalam kebaikan, berkumpul di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid An-Ni'mah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar bagi orang yang menjalankan sholat 5 waktu yang keempat, dia melewati jembatan Siratal Mustaqim. Dia melewati jembatan Siratal Mustaqim laksana kilat yang menyambar. Cepat kilat Pak, Bu. Gak ada berhenti-berhentinya. Yang kedua diibaratkan seperti orang mengendarai kuda. Yang ketiga seperti berlari melewati jembatan Siratal Mustaqim. Dan yang terakhir ada yang jalan ngesot. Itu yang ngesot Pak, Bu. Jembatan Siratal Mustaqim bagaikan rambut dibelah 7. Coba bayangin deh, seremnya gimana tuh? Rambut dibelah 7 Pak. Satu aja langsung putus kita injak. Ya, kita ini perlu, makanya kita jaga sholat kita. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita jaga sholat kita. Yang kelima, orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Masya Allah. Pak nih, Bu. Yang kelima, masuk surganya Allah tanpa hisab, langsung masuk. Masuk deh. Allah berarti ridha tuh deh. Insya semuanya ada di muka-muka surga di jamaah Masjid An-Ni'mah. Amin. Tanpa hisab semuanya. Amin. Ya, kadang kita banyak kebutuhan tapi ngebelakangin Tuhan. Kita banyak kebutuhan, yang punya gudang uang Allah kita tinggalin. Bagaimana Allah mau cukupin kita? Apa ibadah kebanggaan kita? Sholat aja kita nggak sholat. Panggilan sholat di An-Ni'mah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sibuk di dagang, dia sibuk kerja, dia sibuk ngurusin rumah tangganya, lupain sholat. Ya Allah, orang yang nggak sholat Pak, nggak ada agamanya tuh, nggak ada agamanya deh.
Fala dinalah. Bukan orang Islam dia sebenarnya. Gak ada di Anima gak ada di jamaah insya Allah di Anima ini gak ada. Amin. Ya, mudah-mudahan selepas dari sini ya tambah kuat keimanan kita kepada Allah, tambah yakin kita kepada Allah. Ya, kenapa? Kita udah ibadah nih Pak, udah los saja. Kata Allah, Anna inda zonni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Allah yang memerintahkan astajib lahum. Hai hambaku minta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Udah yakin kita kabul. Amin. Jangan apa bilang, apa iya kabul? Jangan. Udah introspeksi diri kita. Periksa solat kita. Dulu zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah, zaman singit. Tahu zaman singit? Udah ingat solat kita yang dulu. Kodok-kodokin solat kita. Tambal-tambelin solat kita. Ya Bu, niat solat malam, sebelum solat malam kita kodok-kodokin solat kita. Subuh kita, zuhur kita, ya, asar, maghrib, isya. Nanti kalau tanya lebih lanjut tanya sama guru yang di sini. Ya Ustaz, kita ngaji fikih sini. Alhamdulillah, tanya sama guru yang ini. Gimana cara kodok solat? Itu enaknya nuntut ilmu. Gimana waktu yang tepatnya, enaknya. Ya, insya Allah kita niatkan, tancapkan. Ya Allah, sampai aku mati, aku niat mengkodok solat-solatku zaman singit dulu. Insya Allah pada saat nggak sampai umur kita, Allah catat tuh. Allah catat kita menambah solat-solat kita yang tertinggal dulu. Yakinin kita ahlu sunnah wal jamaah yang dibolehkan untuk mengkodok. Kita nggak bicara aliran lain Pak, ya Bu. Kita nggak bicara aliran lain. Silahkan lana amaluna walakum amalukum. Kata dia kan balik ke Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amal kami, bagi ente amal ente. Silakan. Kami punya keyakinan, berkeyakinan kalau itu semua dibolehkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Guru-guru kita didikannya kayak gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan tambah kuat ya Pak ya. Ya Bu ya. Doain saya juga biar sehat, panjang umur, bisa dakwah terus ya Bu. Tadi saya keluar, saya punya flu, nggak apa, belum sembuh. Udah berapa tahun nih punya flu nggak sembuh, sampai naik ke kepala. Ya nggak apa-apa, saya ridho dengan ketentuan Allah. Kita ridho dengan ketentuan Allah. Cuma kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam keadaan ibadah. Amin. Insya Allah. Yo Pak Bu, kita angkat tangan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Afdal ibadati doa. Abdul ibadah adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya mukmin. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Dosa anak-anak kita, dosa suami-suami kita, dosa istri-istri kita, cucu mantu kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan keridhaan kepada kita sekalian. Allah berikan harta yang banyak untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Allah panjangkan umur kita dalam sehat, dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan saleha. Allah jadikan istri kita istri yang saleha. Allah jadikan suami kita suami yang saleh. Bihaqi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad. Allah berikan solusi dari setiap permasalahan kita dengan segera, dan di akhir hayat kita Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bihaqi Sayyidina Muhammad, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. غفرنا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبديه يكبر ويرحم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, tidaklah Engkau keluarkan kami dari Masjid An-Ni'mah, Engkau tutupkan aib-aib kami, aib di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dan Engkau cukupkan kebutuhan kami, hajat-hajat kami, hajat di dunia dan di akhirat dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama insyaallah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.